dengan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan sosialisasi pada pagi hari ini, yang punya singgah berpatah mentoire, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena demikian, lewat kesempatan akhir, kepada Kaswatas akan memperkenalkan personil kami dari Dinas MDH yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Brit dalam rangka melaksanakan sosialisasi penataan lingkungan hidup. Yang pertama di sebelah saya ini, ya kami warna Morpata, kami warna Matupata, ya Kepala Bidang Penataan Dinas Lingkungan Hidup, Heran Solendai Sembilan Lekir Hebat, ya Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Penataan. Kemudian di sebelah kanan saya ini pejabat, dulunya Kepala Seksi, nama pejabat jabatannya. Sekarang karena ada turun baru menjadi pejabat fungsional bidang pengendalian dampak lingkungan hidup, Pak Iwan Iste dari Sate. Kemudian ibu-ibu yang duduk yang menghadap ke timur berdua orang itu Barang kita rumah bengkel aku kota tidak lingkungan hidup ya. Karena baca kita harus kira ingin mata selalu waktu di tengah-tengah masyarakat di dinas kerja, maiwa mata karawiga, maiwa mata itu segala macam. Kenapa dia bisa diri di daerah tidak aktif sama sekali? Ya karena beda dinas, beda juga lingkup pekerjaannya. Ya, nanti kalau di dinas DLHK ada 3 yang kita tangani. Yang pertama bidang persampahan, itu urus sampah kita betul DLH, karena. Terus yang kedua ada bagian pengawasan, pengajuan di bidang P3LH karena. Ya harus masalah lingkungan, misalkan pengajuan kalau warna pencemaran segala macam di dinas DLH. Kita melapor. Kemudian terakhir bidang masalah yang hadir pada pagi hari ini yaitu bidang penataan lingkungan. Aku fungsi bidang penataan lingkungan sebenarnya bidang penataan lingkungan ini di Makata lingkungan merupakan dan pencemaran air, pencemaran udara, mudah hadir segala macam itulah bidang kami yang dengan insyaallah nanti akan disampaikan secara terbuka oleh kepala bidang lewat sosialisasi penataan lingkungan. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mendengarkan secara teknis sosialisasi yang dilaksanakan disampaikan oleh kepala bidang, mari kita dengarkan dulu sambutan Kepala Desa Brit akan disampaikan oleh Pak Haji Ruslan Haji Malik. Pada dipersilakan. Wallahu akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Desa Brit dan seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua BPD dan seluruh anggotanya, yang saya muliakan Bapak-bapak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima yang sempat hadir bersama kita pada kajian ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir di aula kantor Desa Brit ini dalam rangka sosialisasi tentang lingkungan hidup yang disampaikan oleh bapak-bapak nanti. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapat syafaat pada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, selama saya menjadi pemerintah Desa Brit, baru kali ini dihadiri oleh Dinas
lingkungan hidup. Saya ini sudah 10 tahun. Pertama kali komunitas ini. Baik, yang terima kasih pada desa saya, Bapak Haji Besar, Bali, yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, dan dari seluruhnya yang hadir, dan kemudian lagi yang kami hormati, para dinas tidak bisa hadir di sini. Akan menyampaikan salam takjil pada warga desa Beren, karena sekarang beliau keadaan tidak baik, sakit, dan tadi pagi kita mendapat informasi mendapat musibah ada hasilnya terus di Pasik untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan lingkungan terumum itu segala sesuatu yang berada di sekitar itu lingkungan. Terus tugas kita di lingkungan itu ada 3: penanggulangan, pencegahan, dan penanganan. Dan mengatasi itu tugasnya. Tugas pertama kita elak ini 2020. Jadi kita ini setiap 6 bulan sekali akan mendata terkait dengan pencemaran air, pencemaran udara, tanah, tutupan lahan. Ada 3: air, udara, dan tutupan lahan. Tutupan lahan ini ada 2 terbuka hijau pertama, yang kedua tutupan vegetasi. 2 terbuka hijau ini kita menata taman kota, taman pemakaman umum, jalan jalur hijau sepanjang jalan, lapangan olahraga, sungai, sama pantai. Itu yang kita sebagai bidang penataan dan kebersihan. Terus tutupan vegetasi, kita tahu vegetasi di atas bagian hulu itu kemarin kita mendapatkan data bahwa bibit bedobu itu 281 hektar sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Itulah tutupan vegetasi yang meluas. Dan saya lagi ditanam di kemiringan itu 6,78%. Dan menanam di kedalaman di dalam kawasan itu 30%. Itu sudah benar-benar disayangkan. Terus tugas bidang kita ini tadi kita sampai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada komponen, ada 3 komponen. Yang pertama lingkungan fisik, itu agrotik. Kalau bahasa kita lingkungan agrotik itu tadi pencemaran air, tanah, udara. Jadi kalau air ini di atas baku mutu itu pencemaran. Kalau di bawah baku mutu itu ada ketentuan. Itu bisa dibuang ke sungai kalau air. Terus kalau biotik, tumbuhan dan flora. Tumbuhan, flora dan fauna. Ini kita harus menjaga supaya tidak punah. Itu makanya kita harus menjaga flora dan fauna ini. Kalau kita tahu dulu waktu saya kecil, gunung Nuri, gunung itu masih ada. Sekarang tidak ada. Terus yang ketiga itu kanker sosial. Kayak kita ini atasi dengan masyarakat. Terus terkait dengan perizinan, kebetulan kita bidang penataan itu menangani terkait dengan perizinan. Perizinan itu ada sesuai dengan Permen 04 tahun 2021 tergantung penapisan. Ini ada dokumen AMDAL. AMDAL ini izin resiko izinnya itu tinggi.
ingin menyampaikan sesuatu hal. Yang pertama, saya lihat dari kecamatan lain atau desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Bima ini, ada penempatan yang terkait dengan pembuangan sampah. Kenapa demikian? Bahwa di Kecamatan Palibelo ini, kenapa tidak mendapatkan tempat-tempat yang terkait dengan pembuangan sampah itu? Mohon menindaklanjuti apa yang disampaikan Mas Wage. Kasih Tuhan desa mereka malu, desa mereka besok banjir. Yang terutama sekali itu penempatan sampah dengan gerobaknya. Kalau tempatnya saja doang, nggak bakal jadi. Harus dengan gerobak yang mengantar sampah itu. Nah, 3 roda. Itu kepala kabin. Yang kedua, yang terkait dengan kebanjiran. Menurut partai kepala kabin desa mereka banjir, ampun jangan udah banjir karena dalam kenang dorongnya nomor pola, nomor mundur. Karena di aturan perda itu bahwa yang merusak gunung itu ada sanksinya. Kenapa tidak ada kelanjutan tidak itu mereka? Itu mohon kepala kabin sekali lagi bahwa keadaan desa ini selalu melanggar banjir. Sekali lagi pada permintaan mohon ditindaklanjuti segera. Kalau bisa untuk sebelumnya lebih cepat kita juga akan bekerja cepat. Ya kan ada yang mengatakan mungkin bulan setelah bulan ini sudah. Begitu saja. Nah, terima kasih usulan. Yang saya hormati Bapak Kapit Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran ke bawahnya, dan yang saya hormati pemerintah desa, dan juga yang saya hormati tamu yang menyempatkan diri hadir dalam kegiatan sosialisasi lingkungan hidup. Dan langsung saja terperlu banyak salam dan salam karena sudah dilakukan oleh moderator. Usulan saya seperti yang disampaikan oleh Bapak BPT tadi tentang tempat sampah yang di desa Brek, karena dari yang kami lihat sebagai pemuda desa Brek, tempat sampah itu tidak ada. Terus harapan saya pemuda desa Brek segera akan adakan tempat sampah di tiap-tiap RT ataupun tiap-tiap dusun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.